Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Retani Putri Aunityas, NBI 14320000153 dengan rekan saya Alfandi 14320000113 dan Madya Emerald Purnamasari 14320000139 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pada latihan soal UCS, diketahui data percobaan tes unconfirmed compressive strength berikut. Diketahui diameter cincin luar 5,5 cm, diameter cincin dalam 5 cm, berat tanah basah atau WS 400 gram, kontainer 36,91 gram, tinggi tanah padat 10 cm, diameter tanah padat 5 cm, luas penampang atau A0 19,625 cm kuadrat, berat tanah kering atau WD 350 gram. Berikut merupakan data hasil percobaan tanah undisturbed dan tanah revolved. Tentukan nilai kuat geser dari data tersebut dan gambarkan juga grafik hubungan tegangan regangan. Pada perhitungan tanah undisturbed, menghitung kadar air. Rumus kadar air adalah WS min WD dibagi WD dikali 100. Diketahui hasilnya 14,29%. Kemudian menghitung regangan aksial pada sampel undisturbed. Menghitung regangan aksial pada 0,5 dengan rumus delta L per L0 dikali 100%, di mana delta L sama dengan 0,46 dibagi 100 dikali 100%, hasilnya adalah 0,46%. Dan regangan aksial pada 1, di mana delta L 0,89 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,89%. Dan begitu pun selanjutnya dihitung sesuai dengan tabel data yang diketahui. Kemudian menghitung luas penampang rata-rata. Menghitung luas penampang rata-rata pada 0,5, di mana rumusnya adalah A0 dibagi 1 min tegangan 0,5. Di mana A0 adalah 19,625 cm kuadrat dibagi 1 min tegangan 0,5 adalah 0,46%, maka hasilnya adalah 19,71569218 cm kuadrat. Dan menghitung luas penampang rata-rata pada 1, di mana A0 adalah 19,625 cm dibagi 1 min tegangan 1 dengan nilai 0,89%, dan hasilnya adalah 19,801230096 cm kuadrat. Begitupun seterusnya. Kemudian menghitung tegangan deviator. Menghitung tegangan deviator pada 0,5 dengan rumus delta P 0,5 dibagi A 0,5, di mana delta P05 adalah 60 kg dan A0,5 sama dengan 19,7156918 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 3,043261147 kg per cm kuadrat. Kemudian menghitung tegangan deviator pada 1, di mana delta P1 adalah 92 kg dan A1 adalah 19,801230096 cm kuadrat. Hasilnya adalah 4,646175,795 kg cm kuadrat dan seterusnya. Kemudian menghitung kuat geser undisturbed.
di mana QU diambil dari tegangan deviator yang hasilnya paling tinggi atau paling besar, yaitu 7,826751594 kg per cm kuadrat. Kemudian menghitung kuat geser undrained yaitu dengan rumus QU per 2, di mana QU 7,826751594 kg per cm kuadrat dibagi 2, maka hasilnya adalah 3,913375,797 kg per cm kuadrat. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Madya M. Ratnamasari. Silakan. Untuk tanah remote, rumusnya sama dengan tanah disturbed. Yang pertama adalah menghitung tegangan aksial dengan menggunakan rumus perubahan panjang benda uji dibagi dengan panjang benda uji semula dikalikan dengan 100%. Contoh seperti sampel yang pertama adalah 0,5 sama dengan 0,5 mm dibagi dengan 100 mm dikali 100% sama dengan 0,5%. Kemudian sampel yang kedua adalah 0,95 mm dibagi dengan 100 mm dikali dengan 100% sama dengan 0,95%. Dan begitu pun dengan sampel yang berikutnya. Next. Yang kedua adalah menghitung luas penampang rata-rata. Rumusnya adalah luas penampang benda uji semula dibagi dengan 1 dikurangi dengan tegangan aksial yang dihitungan pertama tadi. Untuk sampel yang pertama adalah 19,625 cm kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,5% dari tegangan aksial tadi, dihasilkan 19,72361,809 cm kuadrat. Untuk yang sampel kedua adalah 19,625 cm kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi 0,95%, sama dengan 19,81323 cm kuadrat, dan seterusnya. Next. Yang ketiga adalah menghitung tegangan deviator. Tegangan deviator dihasilkan dari tegangan beban terbesar satuan kilogram dibagi dengan luas penampang rata-rata. Contohnya 0,5 sampel 0,5 yaitu 6 kg dibagi dengan 19,72361,809 cm kuadrat, dihasilkan 0,304204 kg per cm kuadrat. Untuk sampel yang kedua adalah 15 kg dibagi dengan 19,81323 cm kuadrat, dihasilkan 0,75707 kg per cm kuadrat, dan seterusnya. Next. Selanjutnya adalah menghitung kuat geser remolded. Untuk menghitung kuat gesernya diambil Q dari tegangan yang terbesar yaitu 1,60122, kemudian dibagi dengan 2, dengan 1,60122 dibagi 2 adalah 0,80061 kg per cm kuadrat. Setelah dihasilkan kuat geser dari tanah remolded dan tanah undisturbed, kemudian dihitung derajat kepekatan, yaitu QU undisturbed dibagi dengan QU remolded, yaitu 3,913375797 kg per cm kuadrat dibagi dengan 0,80061 kg per cm kuadrat, dihasilkan 4,88799 kg per cm kuadrat. Next. Grafik tegangan dan regangan di sumbu. Next adalah dihasilkan tegangan, kemudian di sumbu ya adalah regangan. Dengan hasil paling besar adalah 7,826751594 kg per cm kuadrat. Next. Grafik tegangan dan regangan tanah remolded adalah
sebagai berikut. Yang di bawah adalah rekangan, kemudian disembunyi adalah tegangan. Tegangan yang paling besar adalah 1,60122 kg per cm kuadrat. Next. Untuk yang nomor soal selanjutnya dijelaskan oleh Alfandi. Untuk soal selanjutnya yaitu latihan soal dari direct shear test. Dari hasil pengujian geser langsung suatu contoh tanah lempung berpasir berbentuk silinder diketahui, diameter contoh tanah 50 mm, tebal contoh tanah 25 mm. Ditentukan nilai-nilai parameter kuat geser tanah tersebut dari data berikut. Next. Untuk menghitung diameter lingkaran, 50 mm diubah ke meter menjadi 0,05 meter. Luas lingkaran pi kali jari-jari pangkat 2. Dihasilkan dengan angka 0,00196525 meter persegi. Menghitung tegangan normal. Untuk tegangan normal diketahui dari beban normal dibagi luas lingkaran. Pada sampel pertama, seperti di gambar, 100 dibagi 0,001625 meter persegi dihasilkan angka 50,9. Sampel kedua, 200 dibagi 0,001965 meter persegi dihasilkan 101,9. Begitu juga dengan sampel ketiga dan keempat menggunakan rumus yang sama. Next. Untuk menghitung tegangan geser saat runtuh, rumusnya kurang lebih sama, yaitu beban geser saat runtuh dibagi dengan luas lingkaran. Pada sampel pertama, 100 dibagi 0,001965 dihasilkan angka 50,9, dan sampel kedua 125 dibagi 0,001965 dihasilkan angka 63,6. Begitu juga dengan sampel ketiga dan keempat menggunakan rumus yang sama. Untuk selanjutnya, menghitung tegangan geser residu dengan rumus beban geser residu dibagi luas lingkaran. Pada sampel pertama, dihasilkan angka 35 dibagi 0,001695 dengan hasil 17,8. Begitu juga dengan sampel kedua, 45 dibagi 0,001965 dihasilkan angka 22,9. Untuk hasil rekapitulasi pada sampel nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa dilihat pada tabel paling bawah. Dengan nomor sampel pertama dengan beban normal 100, tegangan normalnya 50,9. Begitu juga dengan beban geser saat runtuh dengan beban 100 menghasilkan tegangan geser 50,9. Pada beban geser residu menghasilkan tegangan geser 17,8. Begitu pula dengan sampel 2, 3, dan 4. Next. Cukup sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.